yadnya itu tidak perlu yang besar kalau memang tidak mampu. Tidak mesti kecil kalau memang mampu. Sehingga di Bali ada istilah demetape sugih yen irage nukuangan utang dilacur. Demetape lacur yen irage berkelebihan atau menjadi orang kaya. Pekaryaannya itu sangat lekat dalam kehidupan orang Bali, karena orang Bali menyadari bahwa manusia itu dilahirkan dasarnya adalah yadnya. Karena yadnya daripada orang tuanya itu, maka terlahirlah si bayi sebagai manusia. Ini akan terkait antara utang orang tua kepada anak dan utang anak kepada orang tua. Hal itu sangat lekat karena dari dulu zamannya Bali Mula itu, upakara itu sudah menjadi dasar kehidupan orang Bali yang sering disebut dengan banten. Banten itu adalah dasar bahwa kita ingat kepada Maha Pencipta. Sehingga setiap hari orang-orang di Bali itu melakukan yadnya yang disebut dengan nitya karma yadnya yang dilakukan setiap hari. Apa itu? Yang paling gampang, sebelum menikmati makanan atau setelah selesai memasak, seorang ibu atau siapa yang memasak itu pasti terlebih dulu melakukan upacara yang disebut dengan mebantan saiban. Itulah yang disebut dengan yadnya sese. Setelah membantan saiban, barulah masakan itu berupa nasi, lauk dan sebagainya bisa dinikmati bersama keluarga. Itu dulu. Apa sebab demikian? Karena ada suatu keyakinan seperti juga ditentukan di dalam Bhagavad Gita 3.13 bahwa kalau kita menikmati makanan itu sebelum dipersembahkan terlebih dahulu, sama halnya dengan mencuri. Yang diharapkan adalah sebelum kita menikmati makanan, santapan atau sesuatu apapun yang kita nikmati, mestinya harus dipersembahkan terlebih dahulu. Sisa dari persembahan itu disebut dengan prasadam. Istilah baliknya adalah lungsuran atau amerta. Inilah yang bisa melindungi kehidupan orang Bali. Yang dilaksanakan tiap hari di samping yadnya sese, seperti misalnya Trisandyo. Trisandyo itu kita diupayakan untuk memuja Tuhan di dalam 3 hari sehari. Atau Nyurya Swana yang dilakukan oleh seorang selinggih atau seorang ekeyati, sebab ada juga Surya Swana untuk ekeyati. Terkait dengan upakarayanya sudah tentu orang Bali sadar tidak sadar sudah mendarah daging bahwa yadnya itu adalah merupakan upaya di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat lebih jauh, yadnya itu adalah pengorbanan secara tulus dan ikhlas. Kenapa bisa ikhlas? Karena orang Bali itu menyadari dari yadnya itulah akan memberikan kehidupan yang lebih baik.
Terkait dengan dana atau biaya sudah tentu. Sekecil apapun niatnya itu pasti ada pengorbanan. Dan semiskin-miskin orang itu pasti bisa beriatnya. Kalau mereka itu ikhlas dan tulus untuk beriatnya. Sudah umum mengetahui bahwa iatnya itu tidak perlu yang besar kalau memang tidak mampu. Tidak mesti kecil kalau memang mampu. Sehingga di Bali ada istilah de metape sugih yen irage nu kuangan utawi lacur. De metape lacur yen irage berkelebihan atau menjadi orang kaya. Efeknya ini besar. Istilahnya multiple effect. Maksudnya, bagi orang kaya yang mempunyai kemampuan besar, mereka itu melakukan upacara yang lebih besar, semua akan menikmati hasilnya. Tukang bandan, ulat-ulatan, anyam-anyaman, kesenian, tukang wadah, apa-apa, itu akan menikmati hasilnya. Dan budaya pun akan bisa hidup, sehingga budaya di Bali itu bisa hidup. Kenapa budaya Bali itu bisa hidup? Karena orang hidup dari budaya Bali. Jangan sampai nanti orang Bali, budaya Bali dilaksanakan oleh orang lain. Bisa sih bisa, karena kita adalah merupakan negara hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Alangkah baiknya kita sebagai orang Bali memahami itu. Di mana pembelajarannya? Di Desa Pekraman. Desa Pekraman ini adalah sebagai suatu tempat pembelajaran. Sebenarnya menurut ide Desa Pekraman itu adalah desa pasraman. Ya, desa pasraman. Dari orang yang tidak tahu mengulat plakat karena ada semetone meyanya, akhirnya bisa ngulat plakat. Dari tidak tahu membuat plakat sudah male karena ada suatu metodulung di dalam yatnya, akhirnya bisa. Disinilah pembelajarannya. Dan lain sebagainya, pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan. Jadi kenapa bisa ikhlas seperti itu? Karena orang Bali menyadari hidup matinya itulah yatnya. Begitu lahir, upacara yatnya. Pada saat hidup, otonine, mekalakalan, mesakapan, dan lain sebagainya yatnya. Setelah mati pun yatnya. Jadi orang Bali itu way of life-nya adalah yatnya. Hidup matinya adalah yatnya. Besar sekali makna yatnya. Orang menjadi sulinggih karena yatnya. Di samping kemampuan. Orang menjadi jero mangku juga karena yatnya. Di samping karena kemampuan. Orang yang masih muda itu menjadi dewasa, bersuami istri, yang disebut dengan suami dan istri juga karena yatnya. Seperti mesakapan, mengalak-alak. Kalau durung mesakapan, gimana? Diakui oleh masyarakat. Nah, inilah pentingnya yatnya. Sehingga yatnya menurut ide adalah merupakan way of life-nya orang Bali. Ya, ada tingkatannya niste, madya, utama. Itu baru 3. Dibagi lagi. Nistaning niste, nistaning madya, nitya utama. Dibagi lagi. Nah itu sampai berapa itu? 18 pokoknya. Niste, madya, utama dibagi lagi menjadi nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama, madyaning niste, madyaning utama, utamaning niste, utamaning madya, utamaning utama. Yang utama di dalam yatnya itu yang disebut dengan nas atau satwika yatnya. Satwika yatnya itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Yang namanya tulus ikhlas adalah sesuai dengan kemampuannya. Intinya semiskin-miskin apapun orang Bali, kalau menyadari sebagai orang Bali, pasti bisa beryatnya. Kecuali kalau memang pelit. Kalau pelit mekilit,
Ya, walaupun punya, lain lagi hitung-hitungannya. Tuh. Tapi terkait dengan karir, budaya Bali itu sifatnya fleksibel. Kalau seseorang menjadi pejabat misalnya, petedunan di banyak. Orang yang menjadi pejabat itu sudah tentu waktunya akan sempit untuk bersama-sama bergotong royong. Tapi orang Bali lain, gotong royongnya itu tetap berlaku walaupun tidak ngayah bersama-sama. Mungkin seorang yang jadi pejabat atau menjadi pengusaha besar itu dalam suatu upacara yang disiapkan dalam sampai 1 bulan lamanya mempersiapkan itu, datang sekali saja diterima oleh masyarakat. Cuma gotong royongnya di mana? Gotong royongnya itu bagi orang yang karena kesibukan bisnisnya datang ke masyarakat, ya medano punilah, apalah. Begitu juga seorang pejabat karena tidak bisa umpamanya setiap saat bersama-sama pasti diterima oleh masyarakat, tapi dengan pengertian harus kita menghargai kepayahan daripada kerabatnya. Sehingga gotong royong itu tidak mesti gotong bersama-sama dalam artian ngulat kakak bersama-sama, mejahitan bersama-sama, bukan semata-mata seperti itu. Gotong royong itu bisa dilakukan dengan cara upaya medano punya kah, meraoslah pang bener sarang masyarakat semeton kang yang apa boleh budal karena niki benten acara, kang yang yang boleh kayang niki mantan budal karena kini kesibukan dan lain sebagainya. Ngerti ke orang Bali. Ya, banyak kok orang Bali yang jadi pejabat, banyak juga orang Bali menjadi kaya. Bukan mereka itu dipenging di desanya, bukan mereka itu disisihkan di desanya, bukan mereka itu tidak bisa beriadnya di desanya, bukan. Cuma wujudnya berbeda. Kalau krama memang punya kesempatan, mereka itu akan ngayah setiap hari, walaupun ngayah setiap hari bagi mereka yang mengadakan upacara, setidak-tidaknya minum makan pasti. Dan malahan sekarang sudah berkembang karena sudah lama ngayah, malahan dikasih juga ya bekal gitu istilahnya. Itu sah, bukan berarti membeli. Karena menyadari yang punya kerja itu terhadap waktu yang dihabiskan oleh krama itu. Ya, di sanalah letak gotong royongnya. Itu oleh karena itu mungkin terhadap pendapat yang mengatakan bahwa dengan upacara orang Bali itu terbatas untuk berkarir atau menjadi miskin, itu perlu disadari. Justru dengan yadnya itulah amerta itu turun. Dengan yadnya itulah memberi kehidupan. Dengan yadnya itulah memberi kebahagiaan. Apa buktinya? Nah, kalau kita lihat dari segi kisah-kisah kehidupan, bahwa Tuhan pun untuk menciptakan alam ini didasari atas yadnya. Maka ada istilah dengan yadnya, dengan homa yadnya, homa bukan ageniotra, homa dengan penghidupan api, membubunglah asapnya ke langit, menjadi embun, turunlah hujan, dari turun hujan muncullah tumbuh-tumbuhan, setelah tumbuh-tumbuhan binatang, setelah binatang akhirnya manusia. Tuh, dari segi sana kalau kita lihat bahwa yadnya itu justru memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Sebab hidup kita ini kan tujuannya bukan kaya. Hidup kita ini tujuannya bukan semata-mata menjadi pejabat tinggi. Tujuan hidup kita ini adalah hidup yang bahagia dan sejahtera. Jadi orang kayalah yang bahagia dan sejahtera. Jadi pejabatlah yang bahagia dan sejahtera. Jadi orang miskin bagaimana? Jadilah miskin yang bahagia
dan sejahtera. Bisa nggak? Bisa. Orang makannya cuma sama juga, sesuap nasi kan. Pejabat pun juga sesuap nasi, masyarakat pun sesuap nasi. Itu kalau kita lihat dari segi makan. Berpikirnya pun sama. Masyarakat pun bisa berpikir sejahtera, pejabat pun bisa berpikir sejahtera. Ya, itu kira-kira terkait dengan yadnya. Memang di Bali itu yadnya adalah merupakan inti. Kalau kita lihat lagi pustaka-pustaka suci seperti Sunarigama, Srijaya Kasunu dan lain sebagainya, itu banyak ada menyebutkan bahwa justru dengan Srijaya Kasunu itu melakukan yadnya, akhirnya pejabat jadi berumur panjang, masyarakat jadi sejahtera. Kalau sebagai seorang pejabat untuk bisa berumur panjang dan bersejahtera, ya berjadinya lah. Itu jelas-jelas termuat di dalam lontar Sunarigama Srijaya Kasunu. Pada saat sebelumnya sempat yannya itu diputus, maka siapa yang menjadi pejabat umurnya pendek. Belum 1 tahun jadi pejabat, sudah meninggal. Ini sebagai suatu kisah, maka dari itu seorang pejabat mestinya mengutamakan yadnya untuk bisa berumur panjang, kan begitu rasio. Ya, terkait dengan Krama Bali, untuk melaksanakan yadnya, ide pesankan, marilah kita lakukan yadnya secara tulus dan ikhlas. Walaupun kecil, tetapi utama. Nistaning utama, yenten meresidang ane madianing utama. Yen sampun ane meresidang, becik punika margyang sane utamane utama. Tapi madyaning utama. Napi mawunan sapunika sudah terbukti bahwa upakara yadnya yang disebut dengan Banten itu adalah sudah diwariskan oleh zamannya Bali Mule. Sehingga Banten ini bukan datang dari mana, memang budaya Bali. Walaupun di dalam perkembangannya mengalami perkembangan bentuk, tetuasan, jejahitan, dan lain sebagainya. Sebelum zaman Resi Markandeya abad ke-8 itu datang ke Bali, yadnya itu Banten itu sudah ada di Bali. Sehingga sempat juga Bali itu bernama Pulau Banten. Akhirnya menjadi Pulau Wali, karena setiap wali itu ada Banten, akhirnya menjadilah Pulau Bali. Sehingga Pulau Bali ini berasal dari kata wali dan berasal dari kata Banten. Rajanya pun sempat bernama Sri Ananta Sura Ratna Bumi ing Banten. Nah, inilah Banten. Sehingga Banten-Banten yang kita lakukan seperti sekarang ini adalah merupakan warisan daripada budaya Bali Mule yang berkembang. Budaya itu memang berkembang. Kalau tanpa berkembang ya tidak hidup. Karena kehidupan itu adalah mesti berkembang, tapi tetap memperhatikan nilai-nilai dasar dari Banten. Nah, niki yang penting untuk Krama Bali ngiring sarang-sarang iraga Napi Astane melestarikan budaya Bali. Apa sebab demikian? Namanya budaya ya harus lestari. Atau juga ada yang menyebut dengan dreste. Dreste itu harus mengalir. Namanya mengalir bukan berarti mutlak tidak boleh berkembang. Justru mengalir itu adalah berkembang. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mengalir, ilmu pengetahuan itu berkembang. Dulu tidak ada orang mengenal HP, sekarang mengenal HP, kan ilmu pengetahuan berkembang. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Mari kita saling hormat menghormati, harga menghargai, beryadnyalah secara tulus tanpa kita berhitung pelit, gitulah intinya. Ya, berhitung, tapi tidak pelit.
Makanya kembali lagi seperti ada dikatakan, jangan kita kaya metape lacut, jangan kita miskin metape sugih. Kalau yang miskin berpura-pura kaya besar itu disebut dengan raja sikatnya. Sebaliknya kalau yang kaya berpura-pura miskin dalam yatnya itu disebut dengan tamas sikayatnya. Yatnya yang ngekoh-ngekohan. Udah itu yang bagus adalah naas nita yatnya atau satwika yatnya.